wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ismi Ramdhani dengan nomor induk mahasiswa 206119025 dari kelas pendidikan Fisika B. Di sini saya akan membawakan sebuah materi ceramah mengenai dakwah Nabi di Mekah bagian 2 kepada seluruh hadirin yang saya hormati dan juga saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan juga marilah kita bersolawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk dari hal yang salah menjadi hal yang benar, dan juga dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita semua yang mendapatkan syafaat darinya di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melangkah ke dalam materi dakwah Nabi di Mekah bagian 2, kita harus mengetahui apa sebenarnya itu dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab yang artinya dakwah, yang artinya ajakan, yang mana dakwah sendiri adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan juga memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Salah satu dakwah Nabi adalah saat melakukan perjalanan peristiwa Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi dari satu malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj di sini adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidrah Al-Muntaha, yang mana adalah suatu wilayah yang tidak terjangkau hakikatnya oleh nalar manusia atau berada di luar nalar manusia. Isra Mi'raj sendiri adalah dua peristiwa penting dan menonjol dalam riwayat hidup Nabiullah Muhammad SAW. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa 14 abad yang lalu terjadi sejarah yang sangat besar bagi umat manusia. Bahkan, tidak sedikit yang masih mengabaikan kejadian ini. Apabila kita masih mengaku beriman dan percaya kepada Nabi dan Rasul, kita juga wajib untuk percaya terhadap peristiwa ini, yang mana peristiwa ini adalah peristiwa Isra Mi'raj, yang mana peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril menuju ke langit dan menerima perintah, yakni sholat 5 waktu yang biasa dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Perjalanan ini adalah salah satu-satunya perjalanan dalam sejarah umat manusia menuju ke langit ketujuh. Mungkin perjalanan ini di luar nalar manusia tidak bisa dipercayai, tapi kita harus percaya dan yakin bahwa peristiwa ini memang terjadi dan dalam waktu yang amat singkat. Perjalanan ini dimulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Al-Quds, kemudian dilanjutkan dengan menembus langit tertinggi hingga batas yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia dan oleh ilmu pengetahuan sosial teknologi. Kemudian juga tidak bisa dijangkau oleh makhluk lain maupun jin, setan, iblis dan sebagainya. Semua kejadian ini hanya terjadi dalam waktu semalam. Ini merupakan salah satu mukjizat yang paling menakjubkan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam peristiwa ini juga perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina dengan naik ke Sidratul Muntaha adalah peristiwa yang sangat fenomenal. Kemudian perjalanan ini tidak bisa kita hitung dengan menggunakan rumus fisika maupun rumus matematika, karena perjalanan dari Masjidil Haram ini dipimpin juga oleh malaikat Jibril dengan menaiki sebuah kendaraan yang dinamakan kendaraan burak yang sangat cepat jalannya, di luar juga dari akal nalar manusia. Nah, sebelum sampai di Masjidil Aqsa, Nabi sebelumnya singgah pada beberapa tempat. Pertama, Nabiullah SAW singgah di Yastrib atau Thayyibah, sebuah negeri, sebuah tempat hijrah seorang baginda Nabiullah SAW
yang kemudian negeri itu bernama atau berganti nama menjadi Madinah yang dikenal sampai sekarang ini. Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga singgah di sebuah pohon kayu tempat Nabi Musa menerima wahyu. Ketika dia dalam perjalanan bersama istrinya pulang dari Madian menuju ke Mesir, juga singgah di Baitul Laham atau yang disebut Bethlehem, tempat Nabi Isa dilahirkan. Kemudian sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam sembahyang atau sholat bersama arwah beberapa nabi yang terlebih dahulu di atasnya. Kemudian barulah pada saat Mi'raj, Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit dengan suatu tenaga, melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai dengan langit ketujuh. Yang mana langit tersebut itu sangat tinggi dan mungkin tidak bisa ditembus oleh manusia biasa. Kemudian dalam perjalanan ini Nabiullah bertemu dengan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan juga Nabi Ibrahim. Peristiwa ini tidak hanya mendongeng saja, karena lebih dari itu, peristiwa ini mengajarkan kita tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Apabila ilmu itu berlandaskan dengan nilai agama, akan menjadi sinyal yang kuat agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Kemudian dalam perjalanan ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh umatnya mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah wajib, yang mana ibadah ini adalah ibadah sholat 5 waktu, yang mana langsung turun dari Allah Subhanahu Wa Taala setelah beberapa kali ditawar atau diminta keringanan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat merupakan hal yang sangat penting bagi keimanan kita. Bahkan ibadah ini sangat wajib, yang mana ibadah sholat akan menjadi hal yang pertama kali dihisab di saat hari pembalasan nanti. Sholat 5 waktu merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh umat Islam setiap harinya. Dan kemudian kemajuan yang diubah, adapun beberapa kemajuan yang diubah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah di Mekah bagian kedua. Yang pertama dalam bidang akidah atau dalam bidang kepercayaan. Masyarakat jahiliyah saat itu meyakini adanya banyak Tuhan, maupun dari patung, matahari, dan lain-lainnya, atau yang dikenal dengan musyrik atau politeisme. Kemudian berkat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berhasil ditauhidkan dan mengimani adanya Allah, Zat yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa. Kemudian perubahan yang kedua ada dalam bidang hukum. Kalau waktu itu mereka sama sekali tidak mengenal hukum. Umat-umat yang berada di Mekah tidak mengenal hukum. Yang ada hanya yang kuat menindas yang lemah, dan yang lemah semakin tertindas. Nah, dengan dakwah Nabi Muhammad SAW ini, mereka menjadi masyarakat yang taat akan hukum dan peraturan dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan dalam bidang akhlak atau moral. Masyarakat di Mekah pada zaman itu adalah masyarakat yang bisa dikatakan masyarakat yang biadab, karena sama sekali tidak menghormati kaum duafa, gemar berjudi, minum khamr, berzina. Tetapi berkat perjuangan Rasulullah SAW, mereka menjadi orang-orang yang berakhlak. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah ini sangat signifikan. Maksudnya di sini perubahan yang terjadi sangat besar, membawa perubahan ke yang lebih baik dan sangat berpengaruh sampai saat ini di kehidupan manusia sampai saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah bagian 2. Mungkin kalau ada kelebihan mungkin bisa dijadikan ilmu pengetahuan tambahan, dan mungkin jika kekurangan itu datang dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.